Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu sekalian, rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, yang semoga kita semua di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga terus lisan kita ini mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan pujian alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita memohon kepada Allah semoga salawat beserta salam senantiasa pula Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu kali ini pembahasan kita adalah tentang warisan. Jadi yang tak bawa pulpen dan tak bawa buku semoga bisa diingat lama-lama, karena kita akan banyak mencatat seharusnya. Ya, karena nanti akan ada jumlah-jumlah nominal saham, persentase, sepersekian dan seterusnya. Yang dulu juga sudah kita pelajari, dan mungkin ini akan jadi pengayaan, penambahan pembahasan, juga menyegarkan ingatan kita pelajaran yang sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang warisan ini syariat kita telah masuk andil, memberikan andil di sana, bahkan secara utuh, secara permanen, selesai tuntas diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembagian warisan secara faraid ini adalah kewajiban kita semua. Kewajiban kita semua. Maka para ulama menyepakati ini, bahwa ilmu faraid ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah yang artinya setiap tempat kaum muslimin harus ada pakarnya di sana. Ya, kenapa harus tetap ada setiap tempat tadi? Artinya begitulah saking wajibnya untuk dilaksanakannya hukum Allah yang satu ini, hukum faraid ini. Dan kita semua akan menjalani ini. Maka Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, semoga kita bisa mengambil faedah dan bisa kita memahami nantinya apa yang akan kita bahas. Dan juga kalau ada hal yang kurang jelas mungkin bisa kita diskusikan bersama. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi kita ulangi bahwa perhatian syariat kita tentang hukum warisan ini ternyata bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ada sedikit dari Rasulullah, tetapi serinci-rincinya sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi umumnya syariat itu disampaikan oleh para ulama, syariat itu umumnya perintah dari Allah, rinciannya datang dari Rasulullah. Tetapi faraid ini perintahnya datang dari Allah, rinciannya pun datang dari Allah pula. Itulah di dalam surah An-Nisa ayat 7 sampai 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian di penutup surah An-Nisa ayat 176. Nanti Bapak dan Ibu, ya kalau terlewatkan catatan-catatan nanti boleh dibuka surah An-Nisa itu. Sudah serinci-rincinya. Sampai-sampai Allah ceritakan di sana tentang kalalah orang yang meninggal dunia, tak ada keturunannya, tak ada yang di atasnya. Di atas itu artinya tak ada ayahnya, di bawah tak ada anaknya. Otomatis terbuka nanti pintu ke samping. Nah, bagaimana pembagiannya sudah Allah jelaskan di situ.
di akhir surah An-Nisa ayat 176 tadi. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama seperti inilah menyimpulkan bahwa faraid ini bukan hukum sembarangan, bukan hukum sunnah saja. Nah, ya, wajib setiap muslim untuk mengetahuinya. Kemudian setiap tempat harus ada satu pakarnya minimal. Itulah fardu kifayah. Maka kita akan jumpai nanti Imam Bukhari rahimahullah, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Malik, semua para ulama, baik ulama hadis maupun ulama fikih, semua mereka di dalam kitab-kitab mereka pasti memasukkan bab tentang faraid. Jadi ini memang bukan pembahasan yang kita sepelekan, tidak bisa kita sepelekan. Saking dahsyatnya faraid itu, semua ulama memasukkan itu, baik ulama hadis, ulama fikih dan seterusnya. Di dalam kitab mereka ada bab tentang faraid itu. Semua kitab fikih dan semua mazhab pasti ada memasukkan bab tentang fikih, tentang faraid tadi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi, mulai sekarang walhamdulillah kita sudah ngaji. Jadi semoga tidak ada cara membagi warisan lain yang di dalam hati kita kecuali sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah ceritakan, Allah rincikan penjelasan tentang faraid ini, bagian warisan, Allah tutup di dalam surah An-Nisa tadi ayat 14 dan 15. Apa kata Allah di ayat 14 itu? Tilka hududullah. Udah Allah rincikan semua warisan sepersekian, sepersekian, sepersekian. Tilka hududullah. Itulah undang-undang aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa saja yang patuh terhadap Allah dan Rasulnya, berarti arti patuh tadi dia ikuti hukum faraid tadi. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai, kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang sangat agung. Siapa yang patuh kepada Allah, artinya siapa yang melaksanakan hukum faraid tadi. Selesai? Tidak. Allah tambah lagi di ayat yang ke-15. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melawan undang-undang aturan Allah Subhanahu wa taala, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah akan memasukkan mereka dalam neraka yang mereka kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan bagi dia azab yang menghinakan. Ya Allah, berlapis-lapis. Sudah Allah masukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya, untuk mereka azab yang menghinakan lagi. Nah, ini secara usul fikih, dalam kaidah usul fikih, kalau sudah ada ancaman nih Pak, Bu, berarti hukumnya itu haram. Artinya sudah ada ancaman bagi yang tak melaksanakan hukum Allah yang satu ini tadi. Ancamannya serius, bukan dosa, tapi ini neraka, kekal di dalamnya. Lalu ditambah lagi azab yang menghinakan. Maka begitu pula hukumnya, berarti serius wajibnya ini. Jadi tidak bisa kita pilih-pilih, pilah-pilah dan seterusnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, itulah faraid. Undang-undang Allah yang satu ini faraid. Kemudian yang menariknya lagi untuk kita tadabburi, di dalam ayat yang ke-11, udah panjang Allah ceritakan sepersekian, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Allah telah mewasiatkan untuk kalian terhadap anak-anak kalian, nanti warisannya setiap satu orang laki-laki sebanding dengan dua perempuan. Panjang di ujung ayatnya, innallaha kana aliman hakimah, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Satu. Di ayat yang ke-12 Allah ceritakan lagi, walakum nisfu ma taraka azwajukum, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, bagi kalian wahai para suami, seperdua dari peninggalan istri kalian jika dia tak punya anak. Panjang lagi pembahasannya, ujung ayatnya,
Wallahu alimun halim, dan Allah maha mengetahui lagi maha santun. Lalu di ayat 176 penutup surah An-Nisa tadi, setelah Allah ceritakan tentang kalalah, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah, wahai Muhammad, mereka meminta petunjuk kepada engkau tentang warisan tadi, katakanlah Allah memberikan petunjuk tentang kalalah. Kalalah yaitu orang yang meninggal dunia, tak ada anak laki-lakinya dan tak ada ayahnya, statusnya seperti itu, maka saudaranya dapat sekian, saudarinya sekian, seterusnya. Di ujungnya Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, tatkala semua tadi sudah Allah rincikan, yubayyinullahu lakum an tadillu, Allah menjelaskan, menerangkan kepada kalian semua tentang tadi itu agar kalian tidak tersesat. Nah, ini syarat besar nih Bapak dan Ibu, agar kalian tidak tersesat, kata Allah. Berarti kalau tak kita jalankan faraid tadi, maka kita termasuklah isyarat dari Allah tadi. Berarti kita termasuk kategori yang tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Di ayat-ayat tadi Allah tutup dengan Asmaul Husna, nama Allah, sifat Allah yang husna, yang maha mulia, dengan alim, maha mengetahui. Berarti di sini Allah mengisyaratkan bahwasanya apa yang Allah telah wajibkan untuk kita tadi tentang faraid ini tadi, itu dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya Allah sudah tahu apa efek sampingnya kalau tidak menggunakan faraid ini. Apa efek sampingnya, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Artinya ini cara bagi warisan secara faraid ini adalah sistem yang kalau bahasa sekarang disebut futuristik itu. Ini untuk masa depan berkelanjutan sampai hari kiamat. Karena Allah sudah sampaikan alim, Allah maha mengetahui. Berarti sistem pembagian warisan ini adalah sistem yang berlaku sepanjang masa. Tak ada istilah expirednya, tak sesuai masa, enggak ada. Jadi ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, karena setiap ujungnya Allah katakan Allah maha mengetahui, Allah maha mengetahui. Berarti pembagian warisan ini adalah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagi kita ulangi lagi bahwa sasaran yang akan dibahas dalam faraid ini adalah at-tarikat, peninggalan-peninggalan. Apa itu peninggalan? Semua hak milik si mayat. Apa hak milik si mayat? Apa biasanya Bapak dan Ibu? Apa biasanya Pak? Tanah, tapak rumah, kebun, kendaraan, mobil Honda, masuk semuanya. Apa lagi? Tabungan. Apa lagi? Apa lagi Pak? Piutang. Piutang itu berarti uang dia ada di orang lain, nah, gitu kan? Piutang. Apa lagi Pak? Habis dikit kali harta ini. Nah, cek, saham. Sekarang kan banyak tuh buka kafe umpamanya, buka rumah makan, ada 3 orang situ, sahamnya sekian. Itu termasuk peninggalan. Apalagi Bapak dan Ibu? Peternakan, masuk semua ternak, sampai ternak lele pun, ayam pun masuk. Emas, itu termasuklah semua harta simpanan tadi, tabungan dan seterusnya. Nah, ini harta yang besar semuanya. Baru kita masuk ke rumah pula. Di rumah ini, maka Bapak dan Ibu, kalau kita sudah belajar seperti ini, maka hendaknya kita benar-benar memastikan lagi yang di rumah kita. Karena umumnya ini sering terjadi nih. Ada beberapa kasus anak ikut hadir di pembagian warisan, membimbing saudara-saudara kita. Ya seperti itu dikatakan. Rumah ini, aset-aset rumah ini mana? Sofa, TV, kulkas, mesin cuci. Itu milik bersama Ustaz.
Kata ahlul baitnya. Betulkah Pak, Bu, milik bersama? Iya Ustaz, betul. Peninggalan ayah kami, tapi itu dibelinya menjadi milik bersama. Oke. Bila seandainya milik bersama, seandainya kemarin Bapak itu sudah beli sofa ini, dibelinya 10 juta. Kata Bapak, kata ahli waris tadi kan milik bersama. Sudah dibeli 10 juta, datang Bapak, Ibu, Bapak jual sofa ini. Laku 8 juta. Lalu dibagi. Karena ada 4 orang, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Jadi pulang suami dari kebun kasih 2 juta. Mas, ini 2 juta hasil jual sofa. Ridho enggak suami itu? Umumnya ridho enggak tuh Pak? Ridho enggak suami? Bapak-bapak lah yang udah beli sofa, tiba-tiba dijual sama istri, pulang-pulang dari ladang, tengok lapang ruang tamu itu, enggak ada lagi sofa yang dibeli kemarin, dijual. Enggak akan ridho suami itu. Berarti yang dibeli oleh suami selama ini sofa tadi itu bukan hak milik bersama. Kalaulah sofa tadi adalah hak bersama, milik bersama, maka siapa saja boleh jual, istrinya boleh jual. Nanti bagi aja, bagi rata. Kalau itu milik bersama. Lalu apa kesimpulannya untuk sofa tadi, aset-aset tadi? Kesimpulannya adalah aset-aset tadi umumnya bukan milik bersama, tapi manfaat bersama. Itulah umumnya. Televisi manfaat bersama itu. Yang artinya kalau udah meninggal dunia hitung. Masuk, sofa masuk, televisi masuk. Jadi enggak benar dikatakan itu milik bersama. Kalau udah milik bersama artinya ada saham istrinya di situ, saham anaknya di situ. Dibeli televisi, anaknya ada haknya di situ. Kalau itu milik bersama, tapi itu tak terjadi. Berani anak menjual TV ayahnya, hilang dari kakak tuh kan. Dicoret langsung dari kakak. Itu yang terjadi. Ngamuk-ngamuk orang tua. Berarti itu bukan milik bersama. Nanti bisa juga kita analisa kasus-kasusnya, karena ini tentang peninggalan. Peninggalan ini ya inilah resikonya. Apalagi kalau ditunda-tunda. Makanya dulu mungkin kita sudah singgung juga. Kadang-kadang bapak-bapak, ya kita lah umumnya ya laki-laki, ada suka terhadap satu makanan umpamanya, satu buah-buahan. Ini bukan tentang pelit ini, tapi karena payah mencarinya dan capek mau beli-belinya. Jadi kadang bapak-bapak itu dibeli, dia suka dia buah apa namanya, durian. Dibelinya durian, sekarang lagi musim. Lalu dia ingat, karena dia suka kali dengan durian ini, dibelinya satu yang kecil hanya untuk dia, niatnya. Untuk keluarganya dibelinya buah-buahan yang lain. Kalian mau apa? Durian ya, rambutan ya, ini apel. Dibelikan untuk anak-anaknya. Dah ini untuk kalian semuanya ya. Yang punya ayah jangan diganggu ya. Kan sering terjadi seperti itu. Nah, yang ini untuk ayah ya, jangan diambil. Rupanya sampai di rumah belum dibuka durian meninggal. Umpamanya. Durian beda duriannya ini. Lalu durian tadi kita olah seperti apa? Mau ambil sembarangan enggak? Hati-hati. Karena udah niat dari awal ayahnya ini, itu durian dibeli untuk dia, bukan durian bersama. Ada hal barang-barang di rumah itu yang memang dibeli oleh ayah, memang untuk bersama. Seperti apa? Beras. Itu beras itu nggak akan pernah ayah itu hitung-hitungan. Suami nggak pernah hitung-hitung disekatnya beras itu. Yang ini untuk ayah, ini untuk kalian, nggak ada. Artinya itu memang hak bersama. Makanya fair-fair aja, nggak ada ayah yang komplain mau dimasak berapa, yang penting habis, kan begitu. Air minum, lauk itu biasanya milik bersama. Sekarang durian tadi memang dari awal diniatkannya untuk dia. Maka kalau seperti ini Bapak dan Ibu, maka ini masuk juga ke dalam warisan. Jadi dalam pembagian warisan tadi diletak Anda durian di tengah tuh. Jadi pengharum ruangan. Masuk. Nah, beginilah ranah pembahasan tentang warisan tadi. Jadi semua tarikat, peninggalan-peninggalan si mayat dianalisis, tengok, diperhatikan semua. Setelah didata semuanya baru kita olah. Nah, jadi semua peninggalan tanpa terkecuali, semua peninggalan. Setelah sudah kita temukan
setelah semuanya telah teridentifikasi, inilah semua aset-aset punya si mayat ini yang meninggal dunia rahimahullah. Maka kalau istilah kita dalam faraid tadi disebut harta tadi pun statusnya dibekukan. Detik itu meninggal dunia si fulan, detik itu juga hartanya dibekukan. Jangan colek sembarangan, termasuk durian tadi. Nah, bisa dicolek sembarangan tuh Pak. Maka mulai sekarang jangan sampai begitu meninggal dunia dikuburkan ayah tadi, pulang langsung tengok sarungnya, langsung diambil-ambil gitu aja, jamnya, kopiahnya, jubahnya diambil. Nah, jubah siapa yang diambil? Itu jubah ayah, sarung ayah. Nah, ayah sudah meninggal dunia. Lalu jubah siapa yang diambil tadi? Jubah syubhat. Syubhat jubahnya itu. Karena belum bisa diketahui siapa pemiliknya. Yang jelas itu bukan milik sang ayah. Karena ayah sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup ayah, nah itu masih fair-fair aja. Masih halal. Jadi bapak-bapak nanti begitu anaknya pulang ke rumah, diambilnya semua yang ada di rumah dimakan, itu halal semuanya. Bapak pun juga kepada anak begitu juga. Nah, sekarang sudah meninggal dunia. Maka semua yang hak miliknya si mayat tadi dibekukan. Itulah status yang dibekukan. Tidak milik si anu, tidak milik si anu, karena belum dilaksanakan pembagian. Yang jelas bukan milik si mayat. Maka jangan colek-colek termasuk sendalnya. Sampai ke situ. Nah, sudah selesai, maka kita kumpulkan tadi peninggalannya. Mulailah kita olah semua yang dibekukan tadi. Kemarin sudah masih ada catatannya Bapak dan Ibu. Harta peninggalan mayat itu 5 arahnya. Semua yang sudah kita identifikasi tadi, harta sekian, tabungan sekian, emas sekian, kebun sekian, ternak sekian, saham sekian, kendaraan begini, yang bawa bantal ini duitnya, semuanya masuk. Barulah kita masuk olah peninggalan si mayat tadi. Dan sebaiknya peninggalan si mayat ini, warisan itu diselesaikan, dibagi sesegera mungkin. Jadi terus kita selalu ulangi, jangan kita terkelabui oleh ucapan yang disampaikan oleh kadang ustadz-ustadz kita, maksudnya menyampaikan itu bukan hukum loh Pak Bu, tapi itu sebagai bentuk mau'izah, nasihat. Kan sering sekali ustadz-ustadz menyampaikan, mubalik menyampaikan itu, bahasa kuburan ayahnya, sudah ngukur tanah anak-anaknya. Itu kalimat tadi itu bukan kalimat hukum tuh Pak, tapi kalimat mau'izah, nasihat untuk kaum muslimin. Artinya begitulah yang terjadi. Udah meninggal, kuburan kita masih basah, tanah tadi yang bekas digali tadi, itu harta peninggalan sudah dihitung, basah kuburan, memang itu terjadi. Dan ini kalimatnya adalah kalimat mau'izah, nasihat, bukan hukum. Jadi jangan kita pahami itu hukum. Maksudnya apa? Kalau dipahami sebagai hukum, ditunggunya kuburan tadi kering, masih basah, tengok dulu, udah seminggu, udah kering nih, ayo bagi warisan. Hujan, tak jadi, basah lagi. Kayak kemarin hujan non-stop seminggu, 2 minggu ada, basah, ditunggulah dulu nih. Yang dari Jakarta, yang dari jauh-jauh Pak Pecarwo kawahnya kan, awak nak pulang. Nah, jadi ini harus kita pahami, itu bukan hukum. Yang artinya hukum pembagian warisan itu sesegera mungkin, tidak ada ukurannya basah kuburan atau enggak. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesegera mungkin kita bagi warisan tadi. Lalu arahnya adalah 5. Yang pertama adalah ad-duyun al-muta'alliqah bi'aini tarikah, yaitu hutang hak-hak yang berkaitan dengan benda peninggalan itu. Maksudnya harta itu yang sudah kita kumpulkan, kita sterilkan semuanya, kita sortir. Maksudnya adalah tengok, Honda siapa ini? Honda ayah, ternyata Honda tadi adalah gadaian orang. Nah, itu jangan dibagi warisan. Maka dikeluarkanlah, minta lagi hutangnya, tagih, kembalikan. Atau kalau nggak bisa juga mengembalikan hutangnya, sepakati kita jual, bayar hutang kembali. Apalagi tadi saham yang ada
hak-hak orang di dalam peninggalan tadi keluarkan. Pas meninggal dunia tadi si Anu itu setelah mendodos rupanya sudah bertimbang sawit tadi keluar 20 ton, lalu dibungkusnya duitnya, nanti kita bagian nanti malam datang ke rumah bapak. Begitu pulang, rupanya pulang selamanya bapak itu. Nah, yang 20 ton tadi itu berapa duitnya itu? Sampai 50 atau 60 juta, langsung dibagi warisan. Nah, dikeluarkan dulu hak orang tadi. Siapa? Hak tukang panen yang memupuk kemarin, keluarkan. Jadi yang pertama kali sterilkan hartanya, keluarkan hak-hak orang yang masih ada dalamnya. Yang kedua yang boleh disalurkan lagi adalah mu'natut tajhiz, penyelenggaraan biaya penyelenggaraan jenazah. Ya, masukkan semuanya. Lalu sekarang sampailah biaya ambulannya, bawa dari rumah sakit, masuk semuanya. Boleh gunakan harta peninggalan tadi. Ketiga, ad-duyun al-muta'alliqah bi dhimmatil mait. Ini yang agak banyak saudara kita yang tersilapkan di sini. Hutang yang berkaitan dengan dosa si mayat. Nah, jadi umumnya saudara kita kalau meninggal dunia yang dicari itu hutang kita saja, hutang sesama manusia. Ternyata para ulama menyampaikan hutang itu ada dua, Pak, Bu. Hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Kepada manusia udahlah kita cari, kita lacak. Nah, sekarang hutang kepada Allah. Apa hutang kepada Allah? Yang kewajiban-kewajiban tadi. Ada yang nazar belum diselesaikannya, keluarkan dari peninggalan si mayat tadi. Puasa ada ya fidyah, tapi fidyah itu Bapak dan Ibu itu solusi udah yang kedua ketiga. Sebaik-baiknya puasa tadi kalau ada tertinggal dari orang tua kita, maka kita yang menggantikan puasanya. Ya, itu solusi yang paling nomor satu itu. Kalau juga nggak bisa, seterusnya barulah kita ke fidyah. Boleh digunakan dari peninggalan tadi. Itu hutang kepada Allah. Apalagi hutang kepada Allah? Haji. Nah, itu dikatakan oleh para ulama. Haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Jadi anak pas membimbing pembagian warisan selalu nanti tengok tuh, kemarin ada hartanya 6 hektar sawitnya. Yang sebelumnya lagi ada juga 6 hektar juga kapling, 2-3 kapling. Kali berapa Pak satu kapling itu? Sekarang Ustaz, satu kapling daerah kami ini 250 juta Ustaz. Kali 3 kapling udah 750. Aset sana sini, nah ini udah berlebih Pak. Maka keluarkan biaya badal haji. Kalau sudah cukup hartanya melampaui, sudah cukup masuk kategori cukup untuk biaya haji dan perbekalan dia untuk tinggal ketika pulang dari haji tadi, tahu-tahu meninggal dunia dan belum haji, kita keluarkan biaya badal hajinya. Umroh bagaimana? Nggak ada. Badal umroh untuk si pengganti si mayit itu nggak wajib. Namun badal haji tadi wajib apabila dia belum haji juga. Keluarkan biayanya dari peninggalan tadi. Nggak ada duitnya Ustaz, ya tanah tadilah diracik, keluarkan. Itu hutang kepada Allah. Haji, apalagi zakat. Zakat dia punya bisnis perniagaan, jual beli. Omsetnya sampai 300 juta, masya Allah. Belum pernah berzakat sama sekali. Dihitung tuh Pak. Kayak itu kadang sering anak membimbing itu lama, kadang dari pagi sampai sore sampai malam. Dihitung itu mana saja barang-barang, apa saja dari tahun berapa dia bertransaksinya, jual belinya, bisnisnya tadi. Sudah sekian tahun Ustaz tak pernah keluarkan zakat. Sekian tahun itu dia olah. Dihitung, keluarkan zakatnya. Zakat, haji. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dikeluarkan hutang-hutang yang berkaitan dengan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarkan dari peninggalan si mayat. Berikutnya yang keempat adalah wasiat. Wasiat kata Allah Azza wa Jalla, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudar. Jadi pembagian warisan itu dilakukan setelah selesai menyalurkan wasiat atau hutang. Jadi berarti sama kedudukan wasiat dan hutang ini, lebih dulu diselesaikan. Ghaira mudar, catatan dari Allah. Tanpa menyulitkan.
Artinya wasiat itu jangan sampai menyulitkan. Nah sekarang bapak-bapak yang punya wasiat menyulitkan, direvisi, dirubah Pak Bu. Apa contohnya? Nanti kalau aku meninggal, kebun ayah kan banyak 10 hektar, ayah ingin kurban setiap tahun. Sampai tahun berapa tuh? Kan menyulitkan. Wasiat jangan sampai ada bentuknya unlimited, tak terbatas, maka ini wasiat yang rusak. Nggak jelas jadi wasiatnya, masuk kategori wasiat yang menyulitkan. Ini boleh saja tak dilaksanakan dan tak ditunaikan. Maka bapak dan ibu tinggalkan wasiat yang terukur, jangan sampai menyulitkan orang. Yang kedua, wasiat yang tidak menyulitkan tadi adalah yang tak lebih dari 1/3. Hartanya ada 300 juta peninggalannya. Nah, nanti tolong kalau ayah meninggal 300 juta itu ditaruh di Masjid Imam Syafi'i. Nah, itu nggak bisa. Ya, wasulusu katsir, sepertiga itu udah banyak. Kemudian wasiat berikutnya lagi. Poin dari wasiat ini juga, Nabi SAW pernah mengatakan, "Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin." Sesungguhnya Allah telah memberikan yang berhak haknya masing-masing. Istri sekian haknya, suami sekian haknya, putri sekian haknya, ibu sekian haknya, ayah sekian haknya. Maka tidak ada satu wasiat pun kepada ahli waris, kata Rasulullah. Jadi tak bisa berwasiat kepada ahli waris. Nah, jadi jangan sampai kita nitipkan wasiat nanti, nak kalau ayah meninggal, kakak kalian ini kan anak pertama udah banyak membantu ayah. Nah, maka kakak kalian itu yang 2 kapling itu untuk kakak kalian tuh ya. Wasiat dia tinggalkan. Tapi wasiat tadi mengarah ke ahli waris, maka itu dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada sebagian kecil ulama mengatakan bisa juga dilaksanakan itu kalau seluruh ahli warisnya sepakat. Satu aja tak sepakat nggak jadi itu. Ya, namun sebaiknya posisi paling amannya jangan sampai ada wasiat kepada ahli waris tentang warisan. Jangan ada wasiat tentang warisan kepada ahli waris. Nah, itu tentang wasiat. Selesai yang keempat, baru masuk kita ke pembagian warisan. Warisan pun kita mulai olah. Yang harus kita perhatikan lagi juga bahwa dalam warisan ini yang menerima warisan itu walaupun dia meninggal dunia setelah meninggal orang yang pertama, dia tetap dapat. Karena dalam warisan ini, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang duluan meninggal dunia, lalu umpamanya ada nyusul yang satu lagi dan terbukti itu secara hukum bahwa dia ini jaraknya 5 menit kah, 3 menit kah, 1 menit kah, ini sudah meninggal dunia, ini masih hidup, maka yang meninggal yang kedua ini terdaftar juga sebagai ahli waris, penerima warisan. Itu catatan penting tuh Bapak dan Ibu dimuliakan Allah. Jadi makanya itu di dalam faraid ada pembahasan tentang munasakhat. Munasakhat itu adalah telah meninggal dunianya lebih dari 1 orang. Sudah ada ahli waris yang meninggal dunia berikutnya. Nah, itu yang kemarin Anda di Kerinci itu sampai 4 orang sudah meninggal dunia. Harta belum dibagi selama 24 tahun. Alhamdulillah keluarga yang masih ada sepakat untuk dibagi secara faraid. Alhamdulillah terselesaikan. Sudah meninggal 4 orang. Gimana caranya? Terdaftar keempat-empatnya itu. Siapa yang pertama meninggal dunia? Ayah. Ketika ayah meninggal dunia, kakek masih hidup sama nenek. Terdaftar kakek dan nenek. Ibu, istri dari ayah masih hidup juga terdaftar. Itu munasakhat. Dan akan menjadi semakin rumit, Pak, Bu. Nah, inilah bahayanya. Kalau bagi warisan ditunda-tunda. Semakin banyak yang meninggal dunia, semakin banyaklah keribetan nanti, kesulitan-kesulitan yang akan terjadi di sana. Kenapa? Meninggal suami, istri ada, tak dibagi-bagi warisan. Si istri umpamanya udah setahun, mulailah dia kembali normal sebagaimana manusia biasanya. Dia juga perlu pendamping hidupnya, perlu imam di rumah tangganya. Menikah dia lagi, setelah menikah punya anak. Jadi warisan hak istri tadi yang ditunda-tunda tadi, itu sudah ada hak anaknya pula di dalamnya itu. Sudah ada hak suami barunya pula di dalam itu. Kan jadi ribet jadinya. Nah, itulah mudaratnya warisan ditunda-tunda. Nanti ayahnya pula
Ya, ditunda-tunda bagi warisan tadi. Ayahnya sudah meninggal dunia, sedangkan ayahnya punya anak, atau istilahnya tadi paman bibi punya anak laki-laki perempuan. Berarti di dalam peninggalan yang pertama tadi ada hak paman dan bibi di sana, kenanya dia tersalurkan ke ayah lalu tersalurkan lagi ke paman dan bibi. Munasakhat. Maka semakin ribetlah. Harusnya pembagian warisan cukup 4-5 orang, mulailah ramai rumah itu nanti. Lain lagi nanti yang agak keras-kerasnya sampai di keponakan, sampai nanti di sepupu, sampai nanti di paman-paman, itu udah keras lagi nanti. Dah, itu hak ayah kami, jangan main-main. Udah main keras saja lagi. Maka banyak mudaratnya kalau warisan itu ditunda-tunda. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu kita sangat singkat ini. Di terakhir setelah azan insyaallah kita murojaah angka-angkanya dan kita praktikkan lagi. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah. Jadi kalau ada meninggal dunia 2-3 orang dalam satu ahli waris tadi itu, maka haruslah diadakan penelitian, diriset siapa yang duluan meninggal dunia. Bila tak terbukti rupanya, maka barulah status warisan tidak saling mewarisi. Itulah diletakkan oleh para ulama dengan judul Mirasul gharqa wal harqa wal hadma. Warisan orang yang tenggelam, terbakar, kemudian tertimpa bangunan. Jadi ada keadaan-keadaan yang tak bisa didiagnosa ini. Suami istri sedang dia berlibur umpamanya, nginap dia di hotel, tiba-tiba terjadi gempa, hancur hotel tadi. Lalu dia berdua pun meninggal dunia. Bisakah diidentifikasi siapa yang meninggal dunia duluan? Sedangkan mereka sama-sama di atas kasur lagi tidur, ditimpuk, meninggal dunia. Tak teridentifikasi, maka keduanya tidak saling mewarisi tadi. Suami ketika membagi warisannya tak terdaftar si istri, istri ketika membagi warisannya tak terdaftar suami. Tenggelam pun juga seperti itu, kebakaran juga seperti itu. Namun kalau seandainya ada bukti lainnya, didiagnosa dari pakarnya, dari forensik, kebakaran terjadi di sebuah gedung, suami istri meninggal dunia di sana. Rupanya ada CCTV di sana. Nampak yang terbakar duluan tadi adalah si istrinya, kena semburan api meninggal dunia. Suami agak senyum dikit, mau nikah lagi dia kan. Rupanya mati juga suami karena apinya semakin kuat tadi. Berarti sudah terdiagnosa istri duluan meninggal dunia. Ada buktinya secara hukum dan secara ilmiah tentunya. Jadi ini mendiagnosa siapa yang dulu meninggal tidak menggunakan syirik, dukun dan lain sebagainya. Enggak ada pakai dukun itu, tetapi dengan ilmiah, dengan pakar dan seterusnya. Pesawat juga seperti itu. Kemarin kan ada kejadian kecelakaan pesawat, selamat bapak itu. Qadarullah, masya Allah. Bapak itu sudah membuat video perpisahan dengan istrinya. Begitu mendarat darurat ternyata patah bagian depan pesawat itu, bapak itu selamat. Nah, jadi bisa ada kemungkinan seperti itu. Nah, dalam pesawat juga umpamanya terjadi ledakan, didiagnosa yang pertama kali rusak yang bagian depan, suaminya paling belakang. Bapak selalu selamat pak ya. Nah, di akhirat di bagian paling akhir ada CCTV rekamannya, rupanya meninggal dunia adalah istri. Maka ini masuk di dalam sistem pengolahan warisan tadi. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tentang mekanisme sebelum kita membagi peninggalan-peninggalan dari si mayat tadi. Kemudian juga ada keadaan-keadaan yang agak rumit juga, yaitu bila meninggal dunia seorang suami lalu ditinggalkannya istrinya dalam keadaan hamil. Apakah ditunggu sampai melahirkan baru dibagi warisan? Tidak, dibagi sesegera juga sama, tapi nanti ada caranya dan itu memang cukup agak sulit juga, mungkin di lain waktulah kita bahas. Nah, jadi warisan tetap dipercepat pembagiannya. Nah, kemudian yang berhak mendapat warisan tadi ada 3 jalurnya. Adalah yang pertama nasab, yang kedua nikah, yang ketiga memerdekakan budak. Jalur nasab, jalur nikah adalah suami istri memerdekakan budak. Bila terjadi ada satu budak kita merdekakan, maka kita pun terdaftar sebagai nantinya akan calon penerima warisan dari budak yang telah merdeka ini. Nah, itu syarat sebagai ahli waris. Adanya pernikahan, kemudian adanya nasab, kemudian juga adanya
memerdekakan budak. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di negeri kita ada sedikit catatan-catatan bahwa di pengadilan agama, di KHI, kompilasi hukum Islam, bila seorang suami meninggal dunia, maka di dalam kompilasi hukum Islam tadi ini secara hukum negara, wallahu alam bagaimana dasarnya sehingga tersusun aturan seperti ini, bahwa bila seorang suami menikah dengan seorang wanita, maka di detik itu juga semua harta yang dimiliki oleh sang suami setelah menikah, harta yang dimiliki setelah menikah statusnya adalah milik bersama. Itu dalam aturan pengadilan agama itu. Jadi kalau sudah menikah, kalau yang sebelum menikah tadi sudah ada kebunnya 2 hektar, itu bukan milik bersama itu. Setelah menikah, istrinya hanya di rumah saja, masak dan seterusnya. Lalu suami lembur, dia banting tulang sana sini, banyak punya aset sana sini. Nanti begitu meninggal dunia, istrinya dapat 50%. Ini secara hukum negara, tetapi tidak secara hukum syariat. Pernah anak ajak diskusi beberapa ustaz, apa dasarnya? Ya sama-sama bekerja katanya. Bekerja gimana? Istrinya bekerja tapi sesuai porsinya di rumah kerjanya, masak, menyapu, kemudian ya merapikan rumah. Suaminya bekerja dengan porsinya, dengan ototnya, dengan otaknya. Jadi sama-sama bekerja, maka semua pendapatan suami itu 50% untuk suami, 50% untuk istri, dan itu disebut dengan harta gonogini. Lalu anak pun menjawab kepada ustaz-ustaz tadi, yang ustaz-ustaz umum tadi, nah bilang, jadi menurut ustaz Rasulullah itu istrinya enggak masak itu? Istri Rasulullah masak, mencuci. Kemarin terakhir kita bahas Abdurrahman bin Auf yang 4 istrinya. Satu istri dapat 80.000 dinar, 400 miliar. Istrinya masak semuanya. Para sahabat Nabi juga seperti itu, istrinya umumnya masak, mencuci juga. Tetapi tidak pernah ada sekalipun pembagian warisan di tengah mereka, begitu dibagi warisan setengah untuk istri dulu. Nah, wallahu alam, mungkin pertimbangannya karena pengadilan agama ini masuk agama-agama lain juga umpamanya, karena ada dan ini dan itu. Namun Bapak dan Ibu, kembali kita ke aturan Allah tadi. Pesan dari Allah, yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menjelaskan faraid ini kepada kalian supaya kalian tidak tersesat. Jadi tak ada gunanya ibu-ibu nanti karena sudah ada dapat berita ini di pengadilan agama begini dapat pendapatan 50%, begitu meninggal dunia suaminya dituntut sewa pengacara. Yakinlah harta tadi tidak akan berkah. Dapat itu dapat Pak, tapi tak berkah. Kita ini dunia ini yang kita cari adalah keberkahan. Kalau udah harta enggak berkah itu, duit banyak tapi tak bisa makan, duit banyak tapi terus haus, duit banyak tapi tak bisa tidur, dan seterusnya. Jadi kita ambil keberkahannya, dan itu petunjuk Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian istri itu 2 status pembagiannya. Masih ingat lagi Pak? 1/4 dan 1/8. Istri itu kalau suami meninggal dunia, tak ada anaknya, anak dari suami yang meninggal dunia, maka istri dapat 1/4. Kalau ada anaknya, maka istri dapat 1/8. Suami, kalau istri yang meninggal dunia, maka suami dapatnya 1/2. Kalau istri tak punya anak. Kalau istri tadi ada anak, istri yang meninggal dunia tadi ada anaknya, terserahlah mau dari siapa, maupun dari suami yang sedang aktif ini, maka suami pendapatannya menurun menjadi 1/4. Jadi istri 1/4 dan 1/8, suami 1/2 dan 1/4. Jadi ibu-ibu sudah terbayang kan, 1/2 atau 1/4 untuk bapak-bapak nih. Kalau banyak harta ibu-ibu, itu jadi modal untuk bapak-bapak nanti. Maka perbanyaklah sedekah sekarang ibu-ibu semuanya. Bapak-bapak pun juga demikian. Kita lanjutkan setelah azan salat Isya. Hadza wa sallallahu ala Muhammad. Fadhal Pak. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'du. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah masuk 2 pertanyaan, tapi mohon maaf nih Bu ya, ini terlalu spesifik semuanya, ini perlu waktu nih. Enggak cukup kajian kita untuk membahas ini.
Jadi yang secara umumnya saja, Bu. Di sini pertanyaannya, salah satu poin di sini, saya punya anak, kemudian bagaimana cara menghibah? Apakah hibah yang telah diberikan ke anak tadi boleh diolah lagi orang tuanya? Jadi tentang hibah kepada anak tidak ada pembahasan tentang yang laki-laki harus 2 kali dari perempuan, enggak. Karena dalam hadisnya itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari pula, bahwa itu hibah dalam bentuk ada sahabat memberikan kepada satu anaknya budak, lalu anak yang lain tak dapat, komplain kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun memanggil orang tuanya, menjelaskan kepada orang tuanya, kalau ingin memberikan kepada anaknya, berilah semuanya. Maka Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, dalam memberikan atau hibah kepada anak tadi, poinnya haruslah semuanya dapat. Terlepas dari ukurannya nanti akan ada yang lebih besar, lebih kecil, itu kembali lagi nanti kepada keridhaan dari anak tadi. Cuman jangan jauh kali, yang satu dikasih Avanza, yang satu NMAX cuman, kan jauh itu. Tapi nanti yang satu Avanza 2015, yang satu Avanza 2017, mungkin masih hampir sama dan anak tadi pun ridha. Kemudian maka poin hibah kepada anak tadi harus semuanya dapat. Masalah besarannya tadi tidak ada menjadi permasalahan di sana. Karena itu yang poin yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Kemudian apabila telah dihibahkan kepada anak, lalu kita yang mengolah lagi, ya berarti enggak hibah namanya itu. Itu wasiat namanya. Maka kalau ingin menghibah, kembali kepada akadnya. Dalam Islam ini akad tadi menjadi pedoman patokan yang paling utama. Gimana akadnya tadi itu? Ini ayah hibahkan kepada kamu, kamu ambil yang kapling di sana, kamu di kapling sana, kamu kapling sana. Tapi nanti ya setelah ayah meninggal dunia, setelah ayah nanti meninggal baru kamu panen, baru kamu ambil. Itu enggak hibah itu. Itu ingin mencoba membagi-bagi, membuat cara pembagian warisan tadi yang tidak sesuai dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Itu udah jatuhnya ke wasiat atau membagi warisan. Jadi hibah itu pemberian yang sudah mutlak. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin melakukan hibah, maka berikanlah secara mutlak, barulah dikatakan hibah. Berikan. Sudah diberikan, mau dipanen, mau dijual, terserah dia. Tapi kalau sudah diberikan, ini sudah tanah, ayah megang dulu ya. Kemudian panen-panen ini masih ayah lagi megang nih. Nah, itu sama saja. Itu bukan hibah. Hanya pesan-pesan atau wasiat. Kalau seperti itu maka tidak sah. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, kalau hibah, berilah, buatlah serinci-rincinya, sejelas-jelasnya. Nah kemudian berbeda pula lagi kalau seandainya anaknya sudah menerima hibah, diterima oleh anaknya semua. Oke ya, alhamdulillah ayah sudah hibahkan kepada kami semua. Terima kasih banyak, semoga Allah membalas kebaikan ayah. Nah sekarang ya, nah ini kan hak milik kami. Iya kata ayah yang tadi, boleh, mau kalian apakan terserah kalian. Oh ya, nah ya alhamdulillah kami berkecukupan ya, kami berkecukupan. Maka ya selagi ayah masih hidup ya silakan ayah ambil, ayah panen sajalah ya. Itu untuk ayah sama Umi, untuk ayah dan Amak, silakan panen semuanya. Maka itu sah, nggak ada masalah. Nah, itu dari anaknya pula ingin memberi kepada orang tuanya. Ini enggak, anaknya belum sempat ngomong, pokoknya ayah panen dulu. Nah, itu enggak itu. Itu bukan dikatakan hibah. Baik, itu secara umumnya. Kemudian yang satu lagi ini sangat rinci, ini ingin pembagian warisan, ini mungkin di lain waktu dan secara secara ya tidak di majelis, karena ini waktu kita untuk umum. Baik, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi lagi. Mik tadi mana? Ya, suami tadi pendapatannya 1/2 dan 1/4. Istri pendapatannya 1/4 dan 1/8. Kemudian suami istri. Kemudian suami 1/2, kemudian 1/4. Istri 1/4. Ini catatannya adalah tergantung anak. Siapa yang meninggal? Si suami, berarti istri akan dapat warisan. Kalau ada anak, dapat 1/8. Kalau nggak ada anak, 1/4. Kok
kok semakin besar Ustaz, kok semakin kecil kalau ada anaknya? Berarti anak tadi tak membawa berkah. Enggak begitu cara menyimpulkan. Itu sudah aturan Allah dan Allah sudah sampaikan. Wallahu alimun halim. Allah Maha mengetahui. Berarti inilah cara terbaik. Dah, enggak usah kita pertanyakan lagi. Inilah cara terbaik. Maka jangan kita cari-cari lagi. Kok makin banyak anak, makin dikit pula pendapatan suami atau istri. Nah, enggak begitu cara memahaminya. Jadi kita lanjut berikutnya, ahli waris berikutnya. Suami istri, setelah itu putri. Ini berarti anak perempuan. Pendapatannya 1/2 dan 2/3. 1/2 bila dia sendiri. Ada satu orang, cuma satu orang anak perempuan, berarti dia dapat 1/2 dari harta tadi, dia sendiri. 2/3 bila anak perempuan, tadi bila putri ada 2 orang, seterusnya 2 orang atau lebih. Tiba-tiba ya namanya keluarga, ada saudaranya, ada saudara dari putri tadi, berarti putra, maka putri tadi dapat statusnya asabah. Asabah bil ghair. Kapan itu? Bila dia bersama, ini putri bersama putra. Jadi putri tadi dapat asabah. Asabah itu sisa. Dikeluarkan nanti untuk suami, untuk ayah, untuk ibu, dikeluarkan semuanya. Begitu sampai di anak nanti itu, kalau karena adanya putra, maka si putri tadi dapat asabah bil ghair. Artinya mereka berdua mengambil sisa, tapi dengan ketentuan lidzakari mislu hazil unsayain. Yang laki-laki 2 kali pendapatan, 2 kali perempuan. Oke, kita praktekkan langsung. Meninggal seseorang, meninggalkan suami, lalu meninggalkan 2 putri. Suami berapa dapatnya, Pak? 1/4. 2 putri dapatnya 2/3. Lalu bagaimana ujungnya? Kita samakan penyebutnya. Jadi secara matematika 1/4 berarti 4, 2/3 berarti 3. 4 dan 3 bertemu di 12. Suami dapat 1/4, berarti 12, 1/4 dari 12 3, 2/3 untuk 2 putri. 2/3 dari 12 berarti 12 bagi 3, 4 kali 2 8. Nah 12 ini disebut saham. Berarti bapak yang punya hartanya dibuat menjadi 12 saham. Bapak buat jadi 12 saham, keluarkan 3 saham untuk suami, 8 saham untuk putri. 8 saham tadi itu akan mereka bagi berdua. Oke, seandainya hartanya adalah 60 juta, berarti dibuat 12 saham bagi 12. Berarti satu saham berapa isinya? Ayo Pak, hitung. 5 juta. 5 juta. Berarti ini per 1 saham. Suami dapat 3 saham, 15 juta. 15 juta. 2 putri dapat 2/3 dan itu 8 saham. 8 kali 5 juta tadi 40 juta. Ada sisanya kan? Masih ada sisanya 1 saham lagi. Dan ini disebut dengan rod. Rod ini pembahasannya ya mungkin di lain waktu, tapi ya kita singgung dikit. Jadi Bapak dan Ibu, kalau harta itu berlebih, maka jumlah totalnya ini berapa? 11. Maka saham tadi pun berubah menjadi 11. Harusnya begitu. Nah, ini singkatnya. Jadi saham pertama ini kan 12. Rupanya begitu dikeluarkan warisan cuma habis 11. Ada sisa 1.
Maka cara rod itu yang 11 tadi totalnya itulah dinaikkan menjadi sahamnya. Enggak 12 jadi 11 saja. Cuman karena posisi di sini ada suami dan istri. Ini catatannya. Ini istilahnya tadi rod. Di dalam rod ini suami dan istri, suami atau istri tidak boleh dapat harta rod. Ini kan ada harta sisa tadi 1 tadi. Pada awalnya 12, kita ulangi 12. Berarti sisanya ada 1. Nah, kita akan buat menjadi rod karena tadi berlebih dan tak ada penerimanya lagi, harusnya dibuat di 11. Cuman rupanya ada suami. Ahli warisnya ada suami. Suami tidak boleh menerima rod, menerima sisa. Maka caranya adalah suami dapat 3 saham, putrinya sisa dari semua saham tadi. Berapa sisanya? 9. Jadi berubah menjadi 9. Suami nggak boleh dapat. Suami istri tidak ada tambahan. Udah makin bingung, nanti kita tinggalkan dulu. Itu istilah rod. Ya, kalau ada berlebih. Ada bertanya, Pak? Nanti dulu, kita lanjutkan dulu. Suami, istri, putri. Siapa lagi? Ayah. Ayah pendapatannya ada 1/6. Kemudian 1/6 plus sisa. Kemudian sisa. Ini pendapatan status ayah. 1/6 bila si mayat punya anak laki-laki. 1/6 plus sisa bila si mayat punya anak perempuan saja. Sisa bila si mayat tidak punya anak. Itu status ayah tuh. Jadi bapak-bapak tengok nih. Kalau ada anak, tengok anak bapak. Perempuan saja kah? Kalau perempuan saja, maka ayah yang masih hidup, pendapatan ayah 1/6 plus sisa. Tengok lagi anak bapak, rupanya ada laki-laki. Perempuan juga ada laki-laki atau laki-laki saja, enggak masalah. Yang penting ada laki-laki. Maka pendapatan ayah 1/6 saja. Rupanya bapak baru nikah. Ya, orang baru nikah, belum ada anaknya. Maka pendapatan ayah nantinya sisa, enggak ada angka. Nah, jadi bapak dan ibu dimuliakan Allah, itu ayah. Kemudian masuk ke ibu. Ibu pendapatannya ada 1/3. Kemudian 1/3 sisa dan 1/6. Itu pendapatan ibu. Kapan dapat 1/3? Bila si mayat yang belum tulis nanti nyontek ke sebelah, boleh itu, halal. Ibu dapat 1/3 bila si mayat punya anak, jadi si mayat. Anak apa? Sama aja, laki-laki maupun perempuan. Atau si mayat punya 2 saudara atau lebih, 2 saudara atau lebih. Mau saudara kandung, saudara seayah. Kalau ada 2 saudara atau lebih, maka ibu pendapatannya. Nah, kalau nggak ada, maka ibu dapatnya 1/3. 1/6-nya sebalik ini tadi. Oh, afwan, terbalik ini. Nah, terbalik. Sini 1/6-nya, sini 1/3-nya. Jadi ibu kalau ada anak tadi makin sedikit pendapatan ibu. Ini 1/3-nya sebaliknya, sebalik dari yang ini. Jadi ketika meninggal dunia kita nggak ada anak, maka ibu dapatnya banyak.
jadinya 1/3. Kalau ada anak kita laki-laki atau perempuan sama saja, maka ibu dapatnya 1/6. 1/3 sisa ini di kasus Umariyatain. Kasus Umariyatain ini adalah kasus di masa Umar, pernah terjadi. Lalu Umar radhiyallahu anhu melakukan ijtihad, tak seperti itu, harusnya begini, kata Umar. Kasus Umariyatain itu bila ahli warisnya adalah suami, kemudian ayah, ibu, atau istri, ayah, ibu. Inilah kasus Umariyatain, 2 kasus di masa Umar. Kan gak ada anaknya ini. Berarti suami dapat berapa? Cuma ini ahli warisnya, suami, ayah, ibu. Suami dapatnya gak ada anak, si mayat. Suami dapatnya suami. Karena gak ada anak, suami dapat 1/2. Ayah karena gak ada anak, ayah gak ada anak, dapatnya asobah atau sisa. Ibu gak ada anak pada awalnya, 1/3. Oke, kita buat sahamnya 1/2 dan 1/3 angkanya ketemu di 2 dan 3 ketemu di 6. Berarti kita buat sahamnya 6. 1/2 dari 6, 1/3 dari 6, 2. Sisanya berapa? Ganjil enggak tuh? Ayah dapat 1 saham, ibu 2 saham. Itu terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ayahnya dapat 1 saham. Kalau 1 saham ini isinya 10 juta, ayah dapat 10 juta, ibu dapat 20 juta. Beli emas langsung ibu tuh kan. Kan ganjil tuh, aneh. Itu terjadi di masa Umar bin Khattab. Lalu Umar dengan ijtihadnya mengatakan, dan ini diambil oleh para ulama. Nah, di kasus ini namanya kasus Umariyatain. Maka status ibu di sini kalau ahli warisnya sekitar ini saja, ibu pendapatannya bukan 1/3 tapi 1/3 sisa. 1/3 dari sisa. Oke, kita ulangi. 2 dan 3 ketemu di 6, maka 6 sahamnya. 1/2 untuk suami dari saham 6. Dapatnya sisanya berapa? Udah keluar 3 saham, berarti sisanya 3 sisanya. Ibu 1/3 dari sisa, berarti 1/3 dari 3. 1. Ayah dapatnya sisa apa yang udah keluar? 4. 3, 1, 4. Harta tadi sahamnya 6, berarti sisanya berapa untuk ayah? 2. Baru cocok. Dan itu kembali lagi ke umum firman Allah, lidzakari mislu hazzil unsayain. Untuk laki-laki 2 kali pendapatan perempuan. Ini kasus suami, ayah, ibu. Sekarang istri pula. Istri, ayah, ibu. Istri berapa pendapatannya? 1/4 karena gak ada anak. Ayah karena gak ada anak dapatnya? Ayah gak ada anak dapatnya sisa. Ibu gak ada anak dapatnya awalnya 1/3. 3 dan 4 ketemu di sahamnya 12. Oke. 1/4 dari 12, 3. Keluarkan saham istri tadi 3. Ibu 1/3 dari 12, 4. Sisanya berapa? Saham 12 sudah dikeluarkan 3 dan 4, berarti 7. Sisanya 5. Masih belum cocok. Maka datanglah tadi ijtihadnya Umar. Di kasus ini juga ibu statusnya dapatnya 1/3 sisa. Maka kita ulang lagi 1/3 sisa. Oke, 3 dan 4 ketemu di 12. Istri 1/4 dari 12, berarti dapatnya 3. Saham 12 sudah disalurkan 3, sisanya 9.
Ibu dapat sepertiga sisa, sepertiga dari 9 berarti 3. Ayah sisanya sudah dikeluarkan 6, berarti sisanya selesai. Inilah kasus Umariyatain. Kasus Umariyatain itu kalau ahli warisnya hanyalah suami ayah ibu atau istri ayah ibu, cuma itu ahli warisnya. Oke, kita lanjut Pak. Suami, istri, anak perempuan, ayah, ibu. Ini yang paling umum. Nanti kalau kita lanjutkan lagi ke saudara, ini panjang lagi. Nah, di sini dulu lah. Sudah nih, kita hapus. Bismillah. Masih ingat lagi suami Pak? Coba lah kita ulang lagi. Suami pendapatannya 1/2 dan 1/4. Ini pulang ke rumah lapar lagi nanti ini. Istri pendapatannya 1/4 dan 1/8. Ayah, nah, putri pendapatannya 1/2 dan 2/3 dan asobah. Asobah tadi kalau ada putra juga. 2/3 kalau dia putri tadi 2 orang atau lebih. 1/2 kalau dia sendirian. Nah, ayah pendapatannya ada 1/6 asobah, 1/6 plus asobah. Ayah pendapatannya 1/6 plus asobah dan asobah. Ibu pendapatannya 1/3, 1/6. Ibu 1/3 sisa, bukan 1/3 plus sisa. 1/3 sisa, 1/3 dari sisa, bukan plus sisa. Itu beda lagi nanti. Nah, sekarang coba kita praktikkan, kita masukkan semuanya. Meninggal seseorang, meninggalkan suami, meninggalkan ibu, meninggalkan ayah, meninggalkan 1 anak perempuan. Nah, berapa suami Pak? Kenapa 1/4? Ini enggak ada pula hadiah nih ya. 1/4 karena ada anak. Ibu, kenapa 1/6? Karena ada anak. Ibu dapatnya 1/6. Kalau gak ada anak baru 1/3. Ingat ya Bapak dan Ibu, ibu itu dapat 1/6 kalau ada anak atau si mayat punya saudara 2 orang atau lebih. Jadi kalau si mayat gak ada anaknya, tapi si mayat punya saudara 2 orang, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka ibu berubah, enggak 1/3 lagi tapi jadi 1/6. Ayah pendapatannya, kenapa? Hanya ada anak perempuan, 1/6 plus sisa. Anak perempuan 1 orang dapatnya 1/2 karena dia sendirian. Oke, kita buat sahamnya. 4, 6, 6, 2 ketemu di 12. 1/4 dari 12 3. 1/6 dari 12 2. Itu untuk ibu. Untuk ayah 1/6 juga dari 12. Berapa 1/6 dari 12? 2. Anak perempuan 1/2 dari 12 6. Tunggu dulu, ayah tadi kan 1/6 plus sisa. Kita tengok ada nggak sisa. Jumlahkan 3 tambah 2 5 tambah 2 7 tambah 6. Ada sisanya? Nggak ada. Jadi ayah, mohon maaf, nggak ada bonus. Nah, ini disebut dengan aul. Yang tadi namanya rod. Rod itu karena berlebih maka dikurangi. Sekarang kurang, maka dinaikkan menjadi 13.
Jadi sahamnya bukan 12 jadinya, sesuai dengan angka di bawah. Itu namanya aul, 13. Jadi sahamnya dibuat 13. Bapak punya kebun 6 kapling. Tuh. Cara membaginya ini kembali ke maslahat masing-masing saja, kesepakatan. Maksudnya gimana? Iya, kita udah nggak tinggal di Kandis semuanya, udah merantau semuanya. Berarti ini mau dijual. Berarti nanti akan diambil nilainya. 6 kapling ini berapa nilainya? 1 kapling 200 juta. Kalau di Kandis berapa, Pak? 300. Iya, Pak. 2 hektar. Masya Allah, 600 kali 6 3,6 miliar. 3,6 kalau dinolkan 3.600 juta. Ini kan 3,6 miliar. 3,6 M. Nih kalau dinilaikan umpamanya, ini tergantung saja, kita maslahat saja. Oh, kita nggak mau jual Ustaz, ya udah. Berarti 6 kapling ini kita buat nilainya sama dengan 13. Gimana caranya? 13, ya kita buat 13 saham. Berarti ini kita racik ini 6 kapling ini. Gimana cara ngeracinya? Apakah sama? Enggak bisa sama. Karena tanah itu pinggir jalan beda harganya, Pak. Betul kan? Pinggir jalan beda dengan yang di belakang, maka disesuaikan dengan nilainya. Gimana nilainya supaya dapat 13 saham tadi itu? Ya kita nilai. Oh, kalau seandainya 3,6 miliar tadi ini, totalnya nih 3,6 miliar nih, kita nilai untuk menjadi 13 kapling, berapa, Pak? Coba bantu hitung. Berapa satu saham? 3,6 miliar dibagi 13. Berapa per sahamnya? Bagi 13, 276 juta. 276 juta per saham. Sekarang suami dapat 3 saham, berapa, Pak? Kali 3, 276 kali 3 berapa? 830 juta. Kali 2 saham 4.552. Betul, Pak? 552 juta 2 saham. 276 kali 2 454.552. 552 juta ya. Ayah dapat 2 juga, 552 juta juga. Satu anak perempuan dapat 6, berapa, Pak? 276 kali 6 1656. 1 miliar 656 juta. Kita nilaikan saja. Bagaimana dapatnya itu? Suami dapat 830 juta. Oh, yang 1 hektar ini baru dapat 600 juta. Tambahkan lagi. Ini tergantung kondisional saja. Nanti oke, kita samakan aja lah balik dari awal. Berarti 276 juta kita buat 13 kapling. Buatkan 13 kapling. Nanti yang dengan nilai yang sama setiap kapling itu nilainya sama. Oh, karena ini bagian depan, maka 276 juta itu nilainya, ukurannya itu agak kecil, yang belakang agak besar, untuk mencapai nilai 276 juta per saham tadi. Selesai kita kapling tadi sampai 13 saham, ya kita bagi-bagi. Keluarkan 3 saham untuk suami. Pilih yang mana suami?
sepakati aja. Oh, udahlah aku yang satu kolom ini aja lah. Dah. Itu tergantung nanti kepada kesepakatan saja. Kan enak kalau bagi warisan itu sama-sama kepala dingin. Tapi selalu bagi warisan itu kepala panas. Nah, mulailah nanti begini dan begitu. Ada pertanyaan, Pak? Nah, berarti inilah kita buatkan sahamnya. Duit juga, si mayat tadi, ini kebunnya, dia punya duit umpamanya. Dia punya duit 360 juta. Berarti kita bagi menjadi 13 saham. Berapa satu saham? Berapa, Pak? 360 juta dibagi 13. 27,6 per saham. 27,6 juta. Keluarkan 3 saham, berarti 27,6 kali 3. Nah, sekian juta. Keluarkan 2 saham, 27,6 kali 2 kali 6. Selesai. Nah, itu. Jadi Bapak dan Ibu, kita kenali dulu bagian masing-masing, lalu kita temukan sahamnya. Beginilah cara membagi warisan secara faraid tadi. Kita kenali pendapatan masing-masing, lalu kita kenali sahamnya. Contoh berikutnya. Oke, ini tadi apa namanya, Pak? Jumlahnya lebih banyak daripada jumlah saham awal. Ini disebut dengan aul. Maka jumlah saham tadi kita ganti sesuai dengan jumlah total saham. Kalau yang tadi namanya rad. Nah, sekarang ke bapak-bapak, siapa kita buat ini ahli warisnya? Siapa, Pak? Meninggal seseorang, meninggalkan dari bapak nih. Takut bapaknya nampaknya. Siapa, Pak? Nah, silakan aja dari bapak. Siapa aja ahli waris yang kita buat nih? Ibu, 3 anak perempuan. Ada lagi? Cuma ini. Oke, enggak apa-apa. Ini kita selesaikan. Jadi kita sambil kita diskusi. Hah? Ibu. Kalau ibu berarti mayat tadi itu seorang suami. Istri tambahannya. Istri di atas kita buat. Istri. Oke, kita selesaikan. Istri, ibu, 3 anak perempuan. Istri berapa, Pak? Ada anaknya? 1/8. Ibu ada anaknya? 6. Karena ada anaknya. 3 anak perempuan dapatnya 2/3. Dah selesai. Kita temukan sahamnya. 863 ketemu di 24. 12 enggak bisa? Ya, berarti 24 sahamnya. 1/8 dari 24. 3. Ini bapak di sini enggak nampak nih. 1/6 dari 24. 4. 2/3 dari 24. 24 bagi 3, 8 kali 2 16. Totalnya berapa? 16 tambah 4 20 tambah 3 23. Ada sisanya. Siapa penerimanya? Enggak ada. Maka ini disebut dengan rod. Yang sisa tadi 1 ini akan dimasukkan ke sini. Karena rod itu istri suami enggak dapat. Gimana cara baginya? Tambah bingung bapak nanti. Mudah-mudahan ini belum kejadian. Nanti kalau kejadian baru kita diskusi. Ya, ini caranya nanti itu berarti dikeluarkan 24, keluarkan 8. Nanti caranya itu ya, kalau udah ketemu seperti ini ya kita singgunglah dikit. Berarti kita sudah ketahui di sini akan dapat sisa. Berarti ini namanya sisa nanti itu. Karena mereka yang akan menghabiskan. Berarti 8 dengan sisa. Berarti totalnya kita buat 8. Istri dapat 1/8 dari 8, 1. Sisanya berapa? 7. 7 inilah yang akan kita olah.
1/6, ibu dapat 1/6, anak dapat 2/3 dari 7 tadi. Udah sepintas saja, nanti makin bingung. Ya, itu rod. Contoh yang lain, yang paling, makanya paling aman tadi itu rupanya ada saudara si mayat. Ada saudara si mayat, berarti selesai. Berarti sisa tadi ke dia, sini sisanya. Itulah powernya laki-laki, Pak. Kalau ada anak laki-laki, selesai harta itu. Tapi kalau nggak ada, mulai kita lacak kemana mau disalurkan ini. Kemana, Pak? Kita letakkan di wakaf, nggak bisa. Nggak bisa kita sembarangan mengarahkan harta warisan. Oke, ada lagi contohnya? Ayo, Pak, silakan. Oke, tunggu. Ayah meninggal dunia. Ya, yang tinggal hanya 3 anak perempuan. Cuma ini. Pendapatannya berapa? 2/3. 2/3. Berarti berapa saham dibuatnya? 3. 2/3 dari 3. 2. Ada sisanya? Ada, masuk ke dalam rod. Berarti kalau udah kasus seperti ini cuma di sini dan ini bisa rod, maka mereka langsung tidak pakai 2/3 lagi, langsung 3-nya masuk kepada mereka, mereka bagi 3. Itulah rod. Jadi perkiraannya, Ustaz, jadi sama dia seperti laki-laki tadi? Tidak sama dengan laki-laki, cuman karena keadaan dia tadi tak ada ahli waris lain, maka dia masuk ke dia rod. Tapi, Pak, umpamanya tiba-tiba negara kita mulailah melakukan hukum syar'i, lalu dibuatlah baitul mal. Dibuat baitul mal seperti sebagaimana yang dulu terjadi, dibuat oleh Rasulullah, para sahabat, baitul mal. Maka para ulama, sebagian ulama mengatakan sisanya tadi dimasukkan ke baitul mal. Itu caranya. Begitu, termasuk nanti kata para ulama juga seorang umpamanya dia muslim dia, tiba-tiba dia murtad. Setelah dia murtad, seminggu setelah dia murtad, na'udzubillah, meninggal. Nah, hartanya kemana? Ahli warisnya udah pasti nggak dapat. Ahli waris nggak dapat warisan. Ya, ahli waris yang berbeda agama sudah nggak ada lagi. Jadi kalau sudah terjadi perbedaan agama, tidak saling mewarisi. Lalu kemana hartanya? Itu disampaikan oleh para ulama, masuk ke baitul mal. Ke baitul mal. Jangan Bapak antar nanti ke orang sebelah. Ini kemarin meninggal, dia dalam keadaan agama Bapak. Makin subur dibangunnya nanti. Nggak begitu. Jadi para ulama mengatakan ke baitul mal. Termasuk kasus ini tadi. Jadi kalau ada sisa seperti ini, sebagian ulama mengatakan kalaulah ada baitul mal, maka masuk ke baitul mal. Tapi kalau nggak ada, maka dilaksanakan rod tadi. Oke, ada lagi, Pak? Ayo, silakan contoh-contoh dari Bapak. Masih ada 2 menit lagi. 3 anak laki-laki. Anak laki-laki. 1 anak perempuan. Ada tambahan lagi cuma ini? Nah, ini selesai. Nggak perlu pakai spare, Pak. Kalau sudah di anak saja. Gimana itu? Lidzakari mislu hazzil unsayain. Untuk anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Di sini ada 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Berarti 1 anak perempuan dapat 1 sahamnya. 3 anak laki-laki, berarti 1 anak laki-laki dapat saham berapa? 2 saham per 1 anak laki-laki. Sebagaimana 1 anak perempuan 1 sahamnya. Anak perempuan dapat 1 sahamnya, maka anak laki-laki per 1 anak laki-laki 2 sahamnya. Ada 3 anak laki-laki, berarti 6 sahamnya untuk laki-laki. Untuk perempuan 1, ya udah digabungkan 7, langsung 7 sahamnya. Selesai.
perempuan nggak mau dibagi. Nah, itulah dilema umumnya warisan sekarang, Pak. Ini fenomena warisan sekarang. Maka penyelesaiannya nanti itu ujung-ujungnya ke pengadilan agama. Maka sebaiknya sama-sama mengaji, dibimbing. Kita sampaikanlah terlebih dahulu, kita dakwahkan. Ini ketentuan Allah. Adakah hukum yang lebih adil dari hukum Allah Subhanahu wa taala? Kita dakwahkan. Kalau dia juga nggak mau, selesailah kewajiban kita. Kita bagi sama dia sesuai hukum Allah. Kamu dapat 1. Berarti kalau ada 70 juta, kamu dapat 10 juta. Yang ini 20, 20, 20. Sudah kita salurkan. Datang dia tidak ridho. Dia ingin bagi rata. Kemana dia bawa? Kita udah selesaikan di sini secara hukum Allah. Maka ada solusinya. Dibawanya ke pemerintah, ke pengadilan. Lalu rupanya dia punya surat wasiat. Ada surat wasiat dari ayahnya. Kalau aku meninggal dunia nanti semua hartaku dibagi rata. Suratnya bermaterai. Materai paling tinggi ada 10.000 ya biasa. Materai 10.000, pakai tanda tangan, pakai foto dibaginya situ. Tak pernah ada surat pakai foto kecuali ijazah. Nah, ini buat sama Pak itu pakai foto. Dan Ana udah jumpai surat itu. Pakai foto. Lalu bagaimana? Tidak ada patuh kepada yang bermaksiat kepada Allah. Ini kan melawan hukum Allah kalau kita lakukan apa yang disampaikan oleh orang tua tadi. Walaupun bentuknya wasiat, tapi bukan wasiat ini. Ini banyak pelanggaran ini. Dia wasiatnya melampaui ukuran wasiat maksimal 1/3, kemudian wasiatnya pula untuk mengatur warisan. Padahal itu sudah Allah atur. Nggak bisa di situ. Kita sampaikan, selesai kita salurkan 10 juta. Nggak terima dia bawa surat tadi Pak ke pengadilan, menang. Ya, karena ada materai segala macamnya. Kemungkinan menang, lalu dibagi rata. Jadi yang dia ambil, terjerumuslah dia dalam firman Allah surah Al-Fajr, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kalian suka memakan warisan dengan cara bercampur baur. Sudah ada yang steril tadi 10 juta, dapat tambahan, tapi tambahan yang bercampur-campur. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Dan bapak yang tersedot haknya tadi itu jadi statusnya zalim. Zalim itu mengambil hak orang lain. Nauzubillah. Ada lagi Pak, terakhir siapa kita buat nih? Ayo Pak, meninggal seseorang, meninggalkan istri. Siapa lagi? 2 istri. Masya Allah, ini penutupan ini. Semoga nggak didengar sama ibu siapa yang ngomong tadi. Kalau kenal ibu nanti habis. 2 istri. Nah, ada lagi. Siapa lagi? 2 putri. 2 1 putra. 2 istri, 2 putri, 1 putra. Cuman ini. Oke, istri dapatnya berapa Pak? Karena ada anak. Ragu Bapak nih. Istri dapatnya karena ada anak 1/8. Putri dan putra sisa. Berarti warisannya kita buat 8 sahamnya. 1/8 tuh istri, 1 untuk mereka berdua nanti, bagi 2 lah mereka itu. Sisanya 7 ini kita akan buat menjadi 2 putri. Berarti 1 putri dapatnya 1 putri dapatnya 1 putra dapatnya 2, berarti 4. 7 ini akan kita bagi menjadi 4 saham. Yang 1 ini akan kita bagi menjadi 2. Oke, berapa peninggalannya?
80 juta. Berarti untuk istri ada 1 sahamnya. 80 juta untuk 8 saham. Berarti 1 saham berapa? 1 saham dibagi 8 saham berarti 10 juta 1 saham. Maka istri dapat 1 saham berarti 10 juta. Bagi 2 lah itu ibu. Nasib lah ibu. Dari hidup sampai meninggal macam ini juga. Nah, itu masalah lain itu. 10 juta dibagi 2. Nah, kemudian anak dapat 7 saham. Kali 10 juta 1 saham berarti dapatnya 70 juta dibagi 4 orang, 4 saham tentunya. 4 untuk putri tadi 1, untuk putra 2 sahamnya. Berapa tuh Pak? 70 juta dibagi 4. 17,5 juta. 1 anak perempuan dapat 2 saham berarti berapa jadinya? Berapa? 17,5 kali 2 35 juta. Yang ini dapat 17,5 juga. Selesai. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, nanti yang lainnya mudah-mudahan diskusi kita di lain waktu. Jadi cara membagi warisan itu kenali dulu, kita identifikasi siapa ahli warisnya, setelah itu temukan sahamnya. Kalau habis, alhamdulillah gampang. Kalau tak cukup, namanya tadi apa? Rod. Kalau nggak cukup, tapi rod tadi tidak boleh ada suami istri. Suami istri nggak dapat rod. Kalau berlebih, aul. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebihnya nanti boleh kita diskusi, sharing-sharing. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.